Halo teman-teman RB, teman-teman yang pernah lewat tol atau melewati tol mungkin pernah mengetahui atau sudah mengetahui mengenai yang itu ada marka jalan di sini nih teman-teman, nggak boleh dilintasi, nggak boleh dipotong. Jadi kalau orang-orang ini biasanya kalau ada exit tol atau enggak perpindahan jalur ke arah tol yang lain, ke arah tujuan yang lain, ya, atau enggak exit tol, atau enggak biasanya garis ini ada waktu masuk tol, jadi peralihan jalan gitu teman-teman kan. Nah ini teman-teman sadar gak, ini kan polisi suka menunggu di sini nih. Kadang-kadang saya pun deg-degan ketar-ketir, ini polisi udah mau berhenti nih, ini mobil depan kena deh, udah tahu. Jadi ini nggak boleh dilanggar. Ini katanya namanya marka chevron. Saya baru tahu ini namanya marka chevron. Waktu ujian SIM segala, saya nggak ingat ini ada ditanya apa enggak ya. Udah lama. Cuma katanya ya orang harus tahu, udah paham. Ini marka ini nggak boleh dilanggar. Kenapa? Karena ini menggambarkan saat itu. Jadi nih, baca pengertian marka membujur atau marka melintang untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Itu pertama. Kemudian kerap dipasang pada lokasi pertemuan dua jalur guna mencegah terjadinya kecelakaan di jalan tol. Ya, gitu. Jadi untuk cegah kecelakaan. Nah, ini investigator KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, menjelaskan bahwa marka ini memberikan ilusi visual yang mencegah pengemudi untuk melaju kencang. Tapi terus terang, saya melihat ini katanya nih refleks otak memerintahkan untuk menurunkan kecepatan, gitu ya. Tapi terus terang saya gini ya, ini pandangan saya nih. Waktu kita ini ngelihat marka ini, kita ngelihat memang ini ada garis. Tapi mungkin saya dan orang lain juga mungkin apa sih garis itu? Cuman kita taunya garis itu nggak boleh dilanggar. Ternyata memang itu ada undang-undangnya, garis chevron itu. Kalau yang melanggar itu Permenhub yang tidak termasuk maka untuk menyatakan suatu daerah, ya itu ada pasalnya kena denda 500.000 atau kurungan 2 bulan penjara pidana. Ya teman-teman, ini seperti ini nih, lihat nih teman-teman. Nah ini kalau kita membelok kiri atau kanan, ini artinya apa nih? Ini ada garis membujur, kita harus di garis ini nih. Saya nggak tahu yang garis ini fungsinya apa, sebagai apa gitu. Jadi ini ada tertuang pasti di peraturan perundang-undangan segala. Cuman kan masyarakat umum yang nggak mempelajari ini langsung, kita harus cekatan, kita harus banyak mengetahui, banyak bertanya, banyak observasi, banyak melihat. Jadi ada sesuatu yang aneh ya kita lihat aja. Kan kita lihat kalau garis kosong gitu, garis lurus, garis kosong, ini logika ya, logika berpikir. Kita lihat, ya udah kita jalan yang mengikuti arah yang diminta gitu teman-teman. Jadi kalau kita nggak tahu ya kita hati-hati di jalan, atau enggak kalau kita belum tahu kita tanya dulu yang telah lebih tahu lebih dahulu mungkin, gitu teman-teman. Ya udah, jadi kita nggak kena denda, kita nggak dianggap membahayakan, dan terus terang kita tidak membahayakan pengguna jalan. Ini baru hal seperti ini. Jadi teman-teman, kan peraturan banyak, memang kita tidak mempelajari khusus peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi kita harus punya daya pikir ya. Kita memiliki SIM, surat izin mengemudi, menandakan kita telah lulus ujian. Kita harus paham peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau ini kira-kira apa ya? Oh, apa berhati-hati, apa kita jangan langgar? Ya buktinya kayak gitu. Pokoknya kalau ada garis chevron gitu, yang garis strip gede gitu, berarti itu nggak boleh dilintasi. Kalau dilintasi ya mungkin darurat, atau enggak
Ya kalau nggak boleh sebetulnya undang-undang ya, kecuali pengecualian mungkin karena diskresi atau apa dari pihak kepolisian, atau ya karena darurat nggak ada yang lihat atau bagaimana. Intinya nggak boleh. Jadi kita harus punya daya pandang yang luas teman-teman waktu kita berkendara. Jangan kan itu, misalkan ini kita harus tahu kan kapan mengerem, berapa kecepatannya aman. Nah itu kan semua itu sebenarnya nggak selalu dibilangin, nggak selalu orang mendapatkan ilmu pelajaran demikian. Tapi itu semua kita harus punya kesadaran bagaimana menjaga keselamatan diri kita dan sesama pengguna jalan yang lain di perjalanan agar aman, nyaman, selamat sampai tujuan. Gitu teman-teman. Jadi kita di ini nggak bisa textbook karena kita juga mungkin yang mempelajari semua, nggak bisa sembarangan, nggak bisa serampangan. Ya udah, jadi kita berkendara yang baik, pakai akal sehat semua, jangan mabok. Kalau ada petunjuk jalan apa dipikir ini kira-kira apa ya, ini apa ya. Kalau kita belum tahu kan kira-kira, tapi kita ikuti saja, atau enggak ya berhati-hati. Atau kalau kita belum berani jangan bawa kendaraan dulu walaupun kita punya SIM. Jangan bawa kendaraan dulu kalau kecuali darurat, kecuali kita telah mafhum atau apa ya, betul-betul yakin kita bisa membawa kendaraan itu. Kendaraan itu kita bawa harus dengan penuh tanggung jawab. Itu saja teman-teman. Ya udah, itu yang ingin saya bagikan. Semoga bermanfaat mengenai garis chevron ini teman-teman. Garis strip-strip membujur atau garis-garis itu apa sih artinya, kayak gitu. Kalau belum tahu teman-teman juga Google. Saya pun kalau nggak ada yang nggak tahu juga banyak baca, banyak bertanya. Apalagi kalau di luar negeri, di mana tempat-tempat area lain yang bukan di Indonesia itu beda-beda lagi kan teman-teman. Ini garis gini saya nggak tahu nih apa ini garis ini, apa garis sepeda. Di Indonesia kalau garis gini biasa sepeda kan, tulisan sepeda. Kalau ini apa, kita harus berhati-hati atau gimana nih. Ini saya juga bingung, apa nggak boleh dilintasi, tapi kan kita harus belok ke kiri nih. Gimana ya, coba ya kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi kita ada yang nggak tahu ya harus tanya, atau enggak kalau kita belum tahu ya jangan bawa kendaraan dulu atau bagaimana, serahkan kepada orang yang telah paham terhadap undang-undang lalu lintas, terhadap marka-marka jalan di tempat yang kita ingin lewati, kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.